Shalom kelas 3 dan kelas 4. Hari ini hari Kamis tanggal 14 Mei 2020. Kita akan melakukan devosi kita sebelum kita belajar ya. Ya, Ibu harap kalian sudah siapkan Alkitab kalian masing-masing. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami di waktu-waktu kami. Ini doa kami, di dalam dan demi anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan kitab kita terdapat di Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai 35. Nah, semuanya bisa buka ya. Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai 35. Nah, judul perikopnya itu anak lembu emas. Jadi kalau kalian baca dari ayat 1 sampai ayat 35 itu menceritakan tentang bangsa Israel yang membuat patung, yaitu anak lembu emas. Sementara kenapa mereka membuat patung itu? Karena mereka menunggu Musa. Musa sementara itu ada di atas gunung Sinai, lagi berbicara dengan Tuhan. Nah, Musa karena bangsa Israel menunggu Musa terlalu lama, mereka akhirnya memaksa Harun untuk membuat patung. Jadi mereka bilang, buatlah bagi kami Allah yang bisa berjalan di depan kami. Maka Harun mengumpulkan semua emas-emas dari bangsa Israel semua. Lalu mereka membentuk patung anak lembu emas. Nah, sementara itu Allah sudah tahu bahwa bangsa Israel sedang membuat Allah lain, sedang membuat patung. Selanjutnya ketika Musa sudah terkejut, kecewa dan marah ya, Musa menghancurkan itu anak lembu emas itu, patung lembu emas itu, dan Musa marah kepada bangsa Israel. Setelah itu Musa tanya kepada Harun, apakah yang kau perbuat ini? Tetapi Harun bilang, bangsa ini yang menyuruh aku membuatnya. Akhirnya si Musa berdiri di depan gerbang dan Musa berkata, siapa yang dari kalian bangsa Israel, siapa yang berpihak kepada Tuhan dan siapa yang berpihak kepada mau menyembah anak lembu emas itu? Dan akhirnya ada beberapa yang mau berpihak bersama Tuhan, begitu ya, yang masih mau percaya Tuhan. Nah, itu kalian bisa baca sampai di ayat 35, ceritanya juga menarik. Setelah itu akhirnya Musa kembali lagi ke gunung Sinai. Untuk apa? Padahal kan seharusnya Musa sudah kecewa, seharusnya Musa tidak boleh menolong bangsa Israel. Kalau mau dipikir-pikir ya, Musa kan kecewa, ya sudah, ngapain mau menolong bangsa Israel begitu. Tapi Musa dengan rasa kecewanya, Musa tidak berhenti. Musa tetap mau kembali membawa bangsa Israel itu kepada Tuhan dengan cara Musa pergi menemui Tuhan di gunung Sinai kembali. Artinya Musa pergi berdoa dong supaya bertemu dengan Allah, kasih tahu apa yang terjadi begitu. Nah, di sana apa yang Musa tawarkan kepada bangsa Israel? Sampai di gunung Sinai, Musa bilang sama Tuhan, Musa menawarkan Musa punya hidup. Artinya Musa, biarlah, karena dengan bangsa Israel berdosa, biarlah Musa yang menebus itu. Musa berkata sama Tuhan ya. Tetapi Tuhan bilang, tidak, siapa yang berdosa, dialah yang harus bertanggung jawab. Nah, di sini kan Musa masih mengasihi bangsa Israel begitu. Nah, pertanyaan berikut, bagaimana Musa bertindak seperti Yesus? Nah,
Di sini kita bisa lihat Musa pada saat dia tahu bangsa Israel itu berdosa, menyembah lembu emas, dia pergi ke Gunung Sinai untuk menawarkan diri supaya Tuhan mau menebus dosa bangsa Israel dan menghukum si Musa begitu. Tetapi Tuhan bilang tidak. Nah, ini sama seperti Tuhan Yesus ya, ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, Tuhan Yesus menebus dosa-dosa umat manusia. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika kita kecewa dengan orang-orang sekitar kita, ketika kita kecewa dengan mama papa, dengan orang tua, dengan orang-orang di rumah, kecewa dengan teman, kita tips satu yang perlu kita selalu ingat adalah kita selalu bawa kecewa kita itu sama Tuhan. Artinya kita harus tetap datang sama Tuhan, tetap berdoa walaupun kita kecewa, datang kasih tahu sama Tuhan. Seperti Musa sudah kecewa dengan bangsa Israel, tapi Musa tetap datang mau berdoa sama Tuhan. Bahkan Musa yang mau menebus dosa kesalahan-kesalahan bangsa Israel, tetapi Tuhan tidak mau. Nah, seperti itu. Pelajarannya adalah kita selalu datang sama Tuhan walaupun dengan kita rasa kecewa, rasa marah, apapun itu, kita datang berdoa sama Tuhan. Nanti Tuhan yang kasih solusinya. Jangan kita yang ambil solusi sendiri. Itu renungan kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah ajarkan kami melalui firman-Mu. Tuhan, biarlah kami ketika kecewa, kami selalu ingat sama Tuhan dan kami akan berdoa kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Berkati kami yang sebentar akan belajar, berkati siswa kelas 3 dan kelas 4 yang akan belajar mengerjakan tugas-tugas, berkati juga orang tua mereka yang selalu membantu membimbing mereka di rumah. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.